Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sehat, dan salam satu jiwa. Bersama saya Mustaqim dari Berita Purworejo 123, itu channel kami. Anda masyarakat, monggo tonton sampai dengan selesai. Semoga berkah dan manfaat. Ini Mas Andi, Tuhadi Andi Mulyono AMD. Beliau ini saat ini menjabat sebagai RT di RT 05 RW 04 Brengkelan, Kampung Brengkelan, Kelurahan Purworejo. Beliau seorang pembisnis kayu. Setiap harinya pembisnis kayu. Alhamdulillah, beliau juga seorang dermawan, selalu membantu kanan kirinya apabila ada sesuatu yang sangat membutuhkan. Nek corone wong Jawa itu cancut taliwondo. Nih, dan ini kebetulan Mas Andi ini sebagai pendatang baru mencalonkan calon legislatif lewat Dapil 1 Purworejo. Ini Mas Hadi Andi Mulyono. Selamat malam Mas Andi. Selamat malam Pak Mustaqim. Gimana, sehat kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah, pangestu panjenengan. Begini Mas Andi, saya mengajak berbincang-bincang sedikit dengan panjenengan. Panjenengan kenapa kok tertarik ke politik dan ingin mencalonkan diri menjadi calon legislatif? Saya pengen tahu. Monggo. Terima kasih Pak Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan, sebelum kami menjawab apa yang disampaikan Pak Mustaqim, sedikit banyak kami ingin tadi apa yang disampaikan Pak Mustaqim, bahwa saya dibilang seorang pembisnis kayu, sebenarnya bukan. Kami juga sama aja sebagai seorang penjual kayu lah. Kalau pebisnis itu kelasnya udah konglomerat Pak, udah tinggi lah kalibernya, dan juga tadi juga kami disebut sebagai seorang dermawan. Kita bagaimana ada yang memang bisa kami bantu, sebisa mungkin kami akan bantu, tapi kalau dikatakan dermawan, kami terlalu tinggi Pak Mustaqim. Jadi ya kita saling bantu-bantu karena sebatas kita bisa. Terus berkaitan dengan tadi yang disampaikan Mustaqim, memang betul saya sudah terdaftar sebagai bakal calon legislatif untuk Dapil 1 dari Partai Demokrat. Alhamdulillah proses daripada pendaftaran sudah selesai, tinggal menunggu penetapannya. Dan tadi Pak Mustaqim menanyakan kenapa saya tertarik di dunia politik yang kalau dibilang latar belakangnya jauh, karena kami biasa berdagang, bisnis, kok tiba-tiba tertarik dalam dunia politik. Yang jelas sisi idealisme kami di luar politik itu bahasanya macam-macam, bahwa politik itu kadang dibilang kejam, politik itu dibilang kotor, tapi keniatan kami, jadi kami sebagai orang baru dalam dunia politik, kami masih membawa suatu idealisme yang tinggi, bahwa politik itu adalah suatu sarana untuk lebih kami dalam membantu memajukan masyarakat, ataupun dalam kami ingin lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dalam hal ini kami memang sudah kemarin mengelola sebuah wilayah yang kecil. Harapan kami, saya sih bisa meluaskan apa yang bisa kami perjuangkan dalam kapasitas kami untuk dalam satu wilayah yang lebih besar. Semoga dari masyarakat bisa menerima kami sebagai politisi baru yang harapannya ada suatu hal yang baru yang bisa kami tawarkan dan masyarakat bisa dapatkan.
kami akan membuat suatu terobosan ataupun inovatif yang mungkin yang bisa membuat masyarakat itu percaya bahwa kami itu politik yang kami tawarkan adalah politik yang beda dengan politik-politik yang mereka kira bahwa politik itu kotor dan sangat kejam. Ini Pak Andi, Mas Andi ini nun sewu, kok bisa tertarik melalui lewat Partai Demokrat, pertama yang saya tanyakan. Yang kedua, sebagai pendatang baru, pastinya akan mempelajari hal-hal yang mungkin nanti kan fungsinya anggota DPRD kalau Allah mengizinkan panjangan jadi hanya 3 poin, yaitu pertama legislasi, yang kedua budgeting, 3 pengawasan. Ini sistem. Sebagai pendatang baru, apakah nanti akan memberi warna atau terkontaminasi dengan hal-hal yang lama? Panjenengan di daerah dapil pemilihan 1 ya, Purworejo Kaliksing ya, Kecamatan Purworejo Kaliksing. Ya. Nah, harapannya panjenengan seperti apa? Seperti apa harapannya panjenengan jika itu nanti ingin mewarnai di dalam seandainya Allah mengizinkan panjenengan terpilih? Itu. Oke, terima kasih Pak Mustaqim. Yang pertama, kenapa saya kok harus Partai Demokrat? Kenapa tidak partai yang lain? Yang jelas ada alasan khusus bagi kami, ada keterikatan emosional dengan Partai Demokrat, terutama sosok seorang figur di Kabupaten Purworejo. Yang jelas memang kami dasarnya dalam politik ini kami mengedepankan adalah memilih sebuah kendaraan yang memang harapan kami bisa menjaga kami selaku yang akan dipercaya masyarakat, juga kejujuran dan kualitas dari partai itu di wilayah kami. Yang jelas kami kenapa Demokrat, yang jelas dulu kami ketertarikannya dengan sosok tokoh yang jelas tidak memungkiri kami sangat tertarik dan sangat dekat dengan Ketua Demokrat Purworejo, Mas Yopi Prabowo, yang itu yang harapan saya juga bisa menjadi figur kami dalam menjalankan ataupun mengikuti proses legislatif ini. Yang dari itu Demokrat di Purworejo juga kelihatan solid karena kelihatan kami dari luar melihat sebagai politikus baru. Demokrat telah memimpin Purworejo untuk 2 periode di dalam pemilihan kepala daerah dan dipercaya untuk memimpin Purworejo di 2 periode, dan perkembangan Purworejo juga ada perubahan ketika Demokrat juga memegang. Harapan kami juga kami akan lebih meningkatkan lagi untuk mendaya gunakan di dalam jalur legislatif untuk di Demokrat. Yang kedua tadi, ketika kami dipercaya ataupun diamanai oleh masyarakat, ketika kami jadi seorang anggota legislatif yang tadi fungsinya Pak Hakim sudah sebutkan, ada 3 hal pokok, yaitu fungsinya legislatif untuk undang-undang, legislatif untuk undang-undang, kedua budgeting untuk penganggaran, dan ketiga itu untuk pengawasan. Yang jelas usaha kami, karena kami baru, idealisme kami tetap kami bawa, bahwa kami mengedepankan adalah transparansi, akuntabilitas, dan juga kami selalu mengedepankan untuk selalu menyerap aspirasi masyarakat untuk membuat suatu aturan ataupun sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Apa yang sudah dilakukan oleh eksekutif, mungkin kami dalam pengawasannya apakah ini bermanfaat ataupun tidak bagi masyarakat, karena slogan kami tetap idealisme adalah yang kami junjung tinggi, Pak. Begini, Pak. Sejauh mana panjenengan, kesiapan panjenengan sekarang sebagai bakal calon legislatif dan nanti menunggu penetapannya dari KPU. Kesiapannya sejauh mana panjenengan itu untuk tampil bertarung di laga pileg ini? Terima kasih untuk kesiapan kami secara lahir dulu, Pak, lahir batin kami, bahwa kami memang awal niatan kami dulu dari lubuk hati yang dalam, bahwa kami memang berniat sangat tinggi untuk lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak. Artinya dalam ajaran agama kami ya Pak, anutan kami, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Betul. Itu yang kami pegang, bahwa orang baik kalau belum bisa bermanfaat untuk orang lain, kami kira
menurut yang kami tafsir dari itu bahwa itu kita belum dikatakan baik. Oke. Dalam artian baik itu bukan terus artinya hanya sekedar bantu kanan kiri, enggak. Tapi kalau kita bisa bermanfaat untuk yang lebih masyarakat besar, bisa kita bermanfaat, insya Allah apa yang menjadi pegangan kami itu adalah agama kami mengajarkan itu. Terus kesiapan secara lainnya baik itu untuk kesiapan betul kami bisa maju dalam legislatif ini, kami juga berkomunikasi dengan beberapa tokoh masyarakat dulu, terutama di lingkungan kami di RW Brengkelan. Kami banyak berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat termasuk Pak Kiai dan juga beberapa ketua RW RT bahwa kami insya Allah akan maju, bagaimana respon dukungan mereka, dan dari respon lingkungan itu sudah sebagian besar meskipun belum mutlak itu sudah menyatakan mendukung kami untuk lebih berkiprah di lebih luas. Kami akhirnya memutuskan untuk ikut bertarung dalam pemilihan anggota legislatif di 2024 dengan akhirnya kami mengembangkan beberapa silaturahmi ke beberapa tokoh masyarakat yang lain. Harapan kami dapat bisa lebih banyak dukungannya. Tadi yang sejauh mana kesiapan ya. Sekarang ini kan banyak calon-calon yang baru nih. Calon-calon yang baru ya, ini. Dari partai apapun. Ya. Dari partai apapun. Dan ini bagaimana mensikapi calon-calon baru dan mensikapi incumbent. Ya, ini contoh incumbent. Ketika saat panjenengan akan bertarung. Karena paling tidak ya, maaf ini ya dikatakan ya, nun sewu ya, kalau pertarungan semacam ini seperti merebutkan kekuasaan ya, atau merebutkan kursi ya. Gitu. Iya, betul. Merebutkan kekuasaan, merebutkan kursi. Salah satu kejujuran, amanah, keikhlasan. Itu 3 pokok fungsi harus menjalankan di DPRD nantinya seandainya Allah mengizinkan panjenengan. 3 pokok ini yang amanah, jujur, keikhlasan. Ini yang luar biasa, nanti panjenengan akan menjalankan seperti ini, Pak. Bagaimana panjenengan bisa mensikapi hal-hal seperti ini? Sekarang incumbent seperti itu. Pendatang baru gaspol ini. Ya, betul. Ini. Ya, betul Pak Kiai. Jadi memang politik ini cenderung tetap muaranya adalah kekuasaan. Yang jelas betul sekali bahwa ini pertarungan yang boleh dibilang luar biasa untuk merebut hati masyarakat. Memang tidak mudah. Artinya kita juga incumbent juga rata-rata incumbent yang sudah jalan itu menurut kami survei di masyarakat juga saya sudah jalan itu juga luar biasa. Artinya pengaruhnya mereka juga masih luar biasa juga. Tapi kami masih ada celah, Pak. Artinya ketika kami sudah berbicara dari hati-hati dengan masyarakat, dari hati dengan beberapa konstituen yang memang ada sedikit celah untuk bisa kami masuk ketika mereka sementara ini memang banyak yang masih belum terperhatikan. Sudut-sudut pelosok-pelosok ataupun yang masih memang butuh diperhatikan oleh seorang anggota legislatif masih banyak. Mungkin incumbent, maaf, kami tidak menyinggung incumbent siapa si A, si B, tapi ada beberapa memang setelah jadi mungkin kurang memperhatikan atau apa itu juga ada beberapa bagian. Kami masuk di lorong itu, lorong yang memang mungkin dari sisi, kan sekarang kita menyoroti dari incumbent ya Pak, karena memang yang begitu kuatnya incumbent itu kita bukan mau kita di sini adalah berjuang merebut hati masyarakat. Apa yang akan kita tawarkan? Kalau incumbent jelas dengan dukungan dari apa sumber dayanya yang luar biasa, baik dari yang pribadi ataupun dari negara, itu semuanya melekat pada beliau-beliau. Kita hanya yang memang bermodalkan harus bisa merebut hati masyarakat. Ya memang jelas kita selalu mengedepankan ketika kami itu diberi amanah, saya akan tetap satu jujur tadi betul. Terus 2,
kami akan selalu menengok panjenengan ketika nanti kami sudah diberi amanah, apa yang menjadi keluhan panjenengan itu insya Allah akan kami tampung dan kita kedepankan adalah mendekat ke masyarakat. Itu yang selalu kita tawarkan ke mereka. Alhamdulillah dari itu, ini awal dari saya untuk janji saya tidak memberikan suatu dalam bentuk benda atau apa, tapi mengedepankan saya akan tengok mereka. Saya akan apa yang menjadi keluhan mereka saya dengarkan. Itu sudah responnya sudah luar biasa Pak Takim. Jadi mungkin masyarakat itu sebenarnya tidak kalau saya melihat secara luas sekarang itu mereka tidak susah-susah sih untuk cuma kita aja yang harus memang luar biasa harus bekerja keras untuk turun ke lapangan itu yang sekarang mungkin dibutuhkan oleh mereka di saat kondisi kemarin seperti COVID itu harus memang yang dewan itu dibutuhkan untuk selalu betul-betul di samping. Intinya panjenengan tidak akan jauh dari orang yang kesulitan itu, yaitu ya, istilahnya mengentaskan kesusahan dan kemiskinan ya. Kita dengarkan, kita harus selalu mendengarkan mereka dan kita akan selalu mengedepan untuk turun. Untuk turun itu program istilahnya janji kami, janji dari niatan kami untuk maju di legislatif ini. Gitu. Oke, seandainya ini Allah menjadikan panjenengan diizinkan oleh Allah dan jadi menjadi anggota DPR di Purworejo, ya. Langkah-langkah apa pertama panjenengan ambil? Pertama ya, Sewu. Yang kedua, harapan seperti apa untuk masyarakat? Masyarakat dan jadi kan mungkin ada janji dari masyarakat kan itu, ya, harapan seperti apa? Yang ketiga itu pastikan jenengan ada mesti non sewu ada dari partai politik kepada partai politik yang panjenengan anu kan pasti ada. Ya. Apa nanti bertentangan atau tidak dengan jalannya jenengan di legislatif ini? Gitu. Ya, terima kasih untuk langkah-langkah apa ketika memang kami diamanai oleh masyarakat untuk menjadi legislatif dan sudah jadi yang jelas kami langkah pertama sebagai seorang legislator baru yang jelas kami akan berusaha mempelajari dulu Pak apa yang menjadi artinya bukan belajar dulu enggak, kami fungsi kami akan lebih kita fungsikan untuk di dalam ke legislatifan dulu, nanti baru langkah kedua kami akan kembali ke masyarakat untuk kami akan mempresentasikan apa yang menjadi apa yang bisa kami bawa untuk ke masyarakat. Setelah kami jadi baru, kita ini loh program-program dari pemerintah kita lihatkan apa yang bisa kami berdayakan untuk panjenengan semua selalu konstituen. Kami akan temui setelah itu. Kami akan temui juga untuk mereka yang memberi amanah ke kita, harapan kita sudah ada konsep-konsep untuk ketika kami sudah jadi, yang jelas utamanya adalah masyarakat itu tahu apa yang menjadi program pemerintah lewat kami. Jadi itu. Terus tadi bagaimana dengan partai? Partai kami Demokrat sekarang ini slogannya luar biasa Pak Takim. Perubahan dan perbaikan. Perbaikan. Ya, itu. Jadi memang dalam hal ini mensikapi kondisi negara yang mungkin masih saat ini semua tahu semuanya mengalami kesulitan, baik pekerjaan ataupun ekonomi apapun, itu jelas dengan slogan ini kami tangkap bahwa apa yang menjadi program dari Partai Demokrat tidak akan bertentangan dengan apa yang menjadi visi kami. Visi kami adalah kembali ke masyarakat. Dengarkan masyarakat untuk kami bawa bahwa mereka akan ketika mempercayakan ke saya, insya Allah akan ada perubahan dan perbaikan. Ya, oke. Sementara terima kasih Mas Andi. Ini Nun Sewu bagi masyarakat yang Dapil 1 Purworejo Kaligesing, Mas Andi Tuhadi Mulyono, AMD, pendatang baru yang belum terkontaminasi. Ini nih, yang belum terkontaminasi masih idealis, monggo panjenengan cermati sendiri bagaimana Mas Andi tadi. Nah, Dapil 1 khususnya Purworejo Kaligesing. Itulah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sehat, salam satu jiwa. Dan channel
Berita Porojo 123, yes. Semangat. Oke.